Hai Sobat Movie dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel yang mendidik nan berfaedah ini, apalagi kalau bukan Sobat Movie Entertainment. Berlatar di sebuah pulau terpencil di Costa Rica yang diberi nama Pulau Kesenangan, hadirlah sepasang kekasih yang bernama Rollo, ini dia orangnya, dan kekasihnya yang bernama Stacy. Nah, seperti biasa jika sepasang kekasih di dalam hutan dan hanya berdua saja, maka kalian bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun hal yang kalian bayangkan belum sempat terjadi, karena Stacy melihat ada seseorang yang sedang mengintai mereka dari kejauhan. Kemudian Rollo yang tak kehabisan akal, ia kemudian mengajak Stacy untuk melakukannya di tempat lain saja. Nah, ketika sampai di kuburan, mereka bertemu dengan salah seorang wanita yang kita sebut saja Kelly. Sontak Rollo yang tak ingin melewatkan kesempatan itu, ia kemudian mengajak dua wanita itu untuk masuk ke dalam makam tua di sebuah goa. Yang dimana di dalam goa itu terdapat senjata tajam dan beberapa benda kuno lainnya. Namun sepertinya Rollo dan dua wanita tersebut tak begitu memperdulikannya. Alhasil kini mereka tetap melakukan hal yang seperti kalian bayangkan di dalam goa itu. Namun sayangnya hal itu tak berlangsung lama, karena tiba-tiba mereka kedatangan makhluk aneh untuk bergabung. I heard something. What did he say? Oh, come on. Nah, rupanya yang mengintai mereka sedari tadi adalah makhluk ini. Sontak dua wanita sebelumnya yang melihat Rollo tertebas akhirnya berlari untuk menyelamatkan diri. Naasnya Kelly harus terbebaskan saat setelah ia terjatuh dari atas tebing yang cukup tinggi. Nah, sementara Stacy ia juga harus terbebaskan saat hampir sampai di base camp. Kemudian kita dibawa ke alur mundur beberapa hari sebelumnya. Di sebuah kapal yang bernama Princess Yelapa hadirlah sekumpulan manusia yang hendak pergi ke Pulau Kesenangan. Dan diketahui juga kalau di pulau itu ada sebuah klub malam yang dimiliki oleh seorang musisi yang bernama Coconut Patch. Di pulau itu juga Pete memiliki beberapa staf yang bekerja di klubnya. Di antaranya ada Jenny sebagai pengajar aerobik, Juan sebagai perenang handal, Patman sebagai pengajar tenis, Dave sebagai tukang DJ, Sam sebagai polisi tapi bohongan, serta Lars sebagai tukang pijat yang memiliki tangan ajaib. Hey, you got that bag of grass I loaned you? Hey, nice fucking hat, pussy. Sorry. You know how it is. Kemudian kita diajak ke awal mula perkara pembunuhan terjadi. Kala itu Kelly yang sedikit tertarik dengan Rollo mencoba untuk mencari perhatian kepada Rollo. Namun terlihat kalau Rollo tak begitu memperdulikannya. Nah, Rollo kemudian menghampiri Stacy yang kala itu sedang mengobrol dengan Patman untuk mengajaknya mantap-mantap ke dalam hutan. Dan alur cerita pun sama seperti di awal film tadi. Tell me what a nutcup this guy is. Kemudian adegan berfokus kepada seorang pria yang kita sebut saja Lars sebagai tukang pijat dengan tangan ajaib. Kala itu Lars sebagai karyawan baru, ia berkenalan dengan Jenny dan teman Jenny yang bernama Yu. Nah, mengapa Lars ini dikatakan memiliki tangan ajaib? Ya karena saat ia menyentuh seseorang, maka ia dapat mengendalikan orang tersebut. Let's see what you got. Oh God, I think I never did anything like that. Singkat cerita, saat malam harinya mereka mengadakan sebuah pesta yang digelar secara besar-besaran. Nah, di pesta itu juga kemudian Juan berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Penelope. Ya, walaupun cara berkenalannya agak sedikit memaksa, namun akhirnya Penelope pun menyukai Juan. Sementara itu di luar, Yu yang kala itu sedang memanggang sesuatu kemudian dihampiri oleh seorang pria yang bernama Carlos. Nah, Carlos kemudian menggantikan Yu untuk menunggu panggangannya di luar. Saat tengah menunggu sendirian, Carlos kemudian mendengar ada sesuatu yang jatuh dari kejauhan. Ia yang penasaran pun kemudian mendekati tempat itu dan mendapati kalau ada sebuah tong sampah yang sedang tercecer. Karena Carlos ini memiliki jiwa kebersihan yang tinggi, ia kemudian membereskan sampah itu dan memasukkannya kembali. Sayangnya saat ia sedang memasukkan sampah itu, tiba-tiba singkat cerita, malam itu juga Pete, Lars, dan Dave dan beberapa pengunjung lainnya tengah berkumpul di sebuah api unggun untuk bernyanyi bersama.
Namun tak lama kemudian Pete pun pergi saat setelah salah satu pengunjung yang membuatnya tersinggung. Margaritaville! Think you mean Pina Colada Burg. Di tempat itu juga Dave kemudian membuat cerita horor untuk mencairkan suasana. Ia mengatakan kalau dulu, tepatnya 15 tahun yang lalu, ada seorang staf klub yang bernama Phil Coletti, yang konon katanya dia dihabisi oleh makhluk misterius di kuburan yang ada di seberang sana. Ia ditemukan tewas dengan tubuh yang terpotong 100 keping. Keesokan paginya, tepat di sebuah wahana labirin yang ada di pulau itu, kini terlihat sosok pemuda yang tengah bermain dengan para gadis-gadis yang ada di sana. Di samping sang pria dan gadis-gadis, ada juga sosok badut buah-buahan yang akan menjadi penghibur mereka di sana. Namun sayangnya ada 2 karyawan badut yang sedang tidak berada di sana lantaran ada urusan lain yang lebih penting. Pretzel! Hey, what are you guys doing up? Hey! Uncle Paulo, bro. Kemudian datanglah salah seorang misterius yang sedang menggunakan kostum badut nanas untuk menyamar di dalam labirin. Sementara petugas yang kekurangan badut di dalam labirin, ia kemudian menyuruh badut alpukat untuk mengisi di dalam labirin itu. Nah, ketika di dalam labirin itu, kini badut alpukat berhadapan dengan badut nanas yang membawa pedang sembari menatapnya dengan tajam. Dan tiba-tiba... ya, sosok misterius yang sebelumnya menggunakan kostum badut nanas adalah pembunuhnya. Singkat cerita, kini adegan kembali kepada Jenny dan Lars yang kala itu sedang berlatih pedang. Di sana selain berbincang soal pedang, Lars juga mengajari Jenny yang salah satu tekniknya untuk menjadi pemijat yang handal. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba... nah, akibat kejadian tersebut, kini akhirnya Jenny dan yang lainnya menyadari kalau di pulau ini ada pembunuh berdarah dingin. Namun Pete yang mendengar hal itu malah menyuruh para stafnya untuk diam dan membiarkan para pengunjung tak tahu akan hal ini. Dan tak hanya itu, sang pembunuh juga telah menandai semua korban yang telah mati di sebuah papan nama staf. Nah, ketika mereka hendak bergegas untuk pergi, ternyata perahunya telah hilang. Dan tak hanya itu, saluran telepon dan radio mereka juga telah diputus oleh pembunuh tersebut. Alhasil kini mereka hanya pasrah sembari memikirkan rencana ke depannya. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba datanglah seorang pria tua yang kita sebut saja Hank. Ini dia orangnya yang konon katanya adalah mantan FBI, yang konon katanya pernah mengurus kasus pembunuhan berantai dulunya. Dengan berlagak sombong, Hank kemudian mengatakan kalau hal seperti ini sering ia hadapi dulunya. Maka dari itu, jika ingin selamat, maka harus mengikuti rencananya. Alright, now here's the plan. This a million times. Just keep cool, and this cat'll come to us. Have to catch this guy. I'll be there with my whomping stick. Mereka kemudian mengumpulkan semua pengunjung ke satu tempat dan akan mengawasi satu persatu gerak-gerik dari pengunjung tersebut. Sementara Jenny dan Lars, mereka akan menyelinap masuk ke pemukiman pengunjung dan akan mengecek satu persatu barang mereka. Namun sayangnya hal itu tetaplah tak membuahkan hasil, karena selain tak ada pengunjung yang mencurigakan, tapi isi dari tas mereka juga hanya berisikan kondom dan buku pornografi saja. Jenny kemudian menghampiri temannya Yu untuk memberitahu keadaan sekarang ini. Dan tak hanya itu, Yu juga dilarang oleh Jenny untuk memberitahukan hal ini kepada para pengunjung. Namun Yu yang bersikeras, ia kemudian berencana untuk mengumpulkan para pengunjung lain dan akan mengumumkan hal ini kepada mereka. Naasnya saat hendak mengumpulkan para pengunjung, Yu malah bertemu dengan pembunuh tersebut dan berniat untuk membunuhnya. Yu kemudian berlari dan berhasil bertemu dengan Hank yang katanya mantan FBI yang pernah menangani kasus serupa. Namun tiba-tiba... There's always one fuckhead like you. But you and me, let's just... Keesokan harinya, mereka yang tengah bersenam untuk membuat para pengunjung tak curiga, Lars kemudian menjelaskan kalau semua kejadian ini masih memiliki hubungan dengan lagu yang diciptakan oleh Pete dulunya, yang dimana judul lagunya adalah Kal yang Nakal, dan lirik tersebut juga menceritakan tentang seekor kepiting batu yang terbang seperti layang-layang. Namun pada akhirnya kepiting itu terjatuh dan memecahkan cangkangnya, yang dimana ketika ditelusuri hal itu seperti kejadian Carlos yang mati akibat terjatuh dari parasut.
Dan tak hanya itu, mereka juga mencoba untuk memecahkan misteri lirik berikutnya yang mengatakan tentang gurita dan paus orca. Yang kemudian hal itu dibuat kesimpulan oleh Dave kalau Patmanlah korban berikutnya lantaran rambutnya yang gimbal seperti gurita. Singkat cerita, kini Lars dan Patman tengah ditugaskan ke pesisir pantai lain guna mencari perahunya yang hilang. Dan sebelum pergi, Lars kemudian mendapatkan ciuman dari Jenny yang sepertinya menyukainya. Sementara Patman yang juga menyukai Jenny, ia sedikit cemburu kepada Lars lantaran Jenny hanya menyalaminya. Be careful, alright? Good luck, Patman. Better believe I'll be keeping an eye on you, Mr. Miyagi. Sementara itu, Juan dan Jenny yang sedang mengawasi gerak-gerik Paige malah dikejutkan dengan seorang wanita yang menawarinya gurita panggang. Terlihat raut wajah takut Juan dengan gurita itu karena mereka kemarin berasumsi kalau korban selanjutnya akan berhubungan dengan gurita. Dan tak hanya itu, gadis tersebut juga mengajak Juan ke penginapannya guna melakukan mantap-mantap bersamanya. Sontak Juan yang sebenarnya tak mau, namun ia terpaksa mengikuti gadis itu lantaran ingin menyelidikinya lebih dalam lagi. Don't be nervous. So I would say that if you're the killer, just maybe don't kill me. Local guy coming down here. No. God, I have never been to a place like this. I may need a few more hours to pamper for information. Sementara Patman dan Lars yang sedang mencari perahu, kini Patman yang sebelumnya cemburu terhadap Lars, ia kemudian menuduh Larslah pembunuhnya. Namun Lars yang sejatinya pria baik-baik dan tak memiliki maksud lain terhadap Jenny, ia pun berusaha untuk menasehati Patman. You know, Pot, if you love something, set it free. It's a bloody Hallmark card. I know things you don't. Kemudian adegan kembali kepada Dave dan Sam. Kala itu mereka berdua tengah menggeledah rumah Lars guna mencari barang bukti jika Larslah pembunuhnya. Nah, secara kebetulan akhirnya mereka menemukan pedang yang digunakan Lars sebelumnya untuk berlatih siang tadi. Dan tak hanya itu, mereka juga menemukan banyak koleksi foto Paige dalam lemari Lars. Hingga pada akhirnya mereka pun berasumsi kalau benar-benar Larslah pembunuh sebenarnya. Sementara itu di tempat Patman dan Lars, kini Patman terbangun sendirian dari tidurnya dan mendapati kalau sosok makhluk dengan pedang tengah mengincarnya. Dengan sekuat tenaga Patman untuk berlari ke hutan, namun pada akhirnya ia masih berhasil tertangkap. Dan tak hanya itu, ternyata yang mencekiknya adalah Dave temannya sendiri. Kemudian dari belakang, sosok yang membawa pedang tadi langsung menusuk Dave dari belakang. Lalu saat setelah sosok itu membuka topengnya, ternyata itu adalah dirinya sendiri yang menggunakan kata-kata Lars. Take that stupid bag off your head and give us a kiss. Wake up, Patman. It's a dream. Dan ternyata hal yang dilihat oleh Patman sebelumnya adalah mimpi karena ia begitu membenci kata-kata Lars sebelumnya. Dan tak hanya itu, entah karena takut atau masih ngigau, Patman malah bangun dan langsung berlari ke hutan tanpa sepatah kata pun. Singkat cerita, keesokan paginya Lars berhasil menemukan perahu beserta baling-balingnya dan membawanya ke teman-temannya. Namun sayangnya Patman yang semalam berlari ke hutan karena ngigau atau kaget ternyata tak berada di sana. Sontak Dave dan Sam yang melihat Patman menghilang kemudian mengatakan terang-terangan kalau Larslah pembunuh sesungguhnya. Mereka mengatakan kalau semalam mereka menemukan pedang dan banyak foto Paige di dalam lemari Lars. Namun Lars yang sejatinya adalah pria yang baik, ia beberapa kali menyangkal hal itu dan mengatakan kalau Patman pergi ke hutan karena kemauannya sendiri. Dan untuk perkara foto Paige di lemarinya itu adalah ia kumpulkan dari majalah karena ia begitu ngefans dengan Paige. Nah, karena Sam dan Dave yang yakin kalau pembunuhnya adalah Lars, mereka kemudian mengunci Lars di sebuah ruangan yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Come on. Jenny, you know I'm not the killer, right? No. Singkat cerita, saat malam harinya Jenny yang sedang berenang kini dikagetkan dengan kemunculan seorang pria yang mencoba mengajaknya bercanda. Your prayers have been answered. So I'm just brushed against my leg. What? Oh no, wait! It's my gigantic cock. Namun di sela pria itu yang bercanda, tiba-tiba datanglah sosok pembunuh sungguhan yang berencana untuk melemparkan TV hidup ke dalam kolamnya. Get out of the pool. Get out of the pool.
Di sela Jenny yang sedang berlari tiba-tiba bertemu dengan Padman dan Sam yang secara kebetulan ingin menuju generator listriknya. Nah, karena mereka melihat pembunuhnya di luar, maka berarti Lars yang dikunci sebelumnya bukanlah pembunuhnya. Namun nyatanya setelah dicek ke ruangan Lars, kini mereka melihat kalau Lars sudah berhasil melarikan diri. Kemudian kini Sam semakin yakin kalau Lars lah pembunuh aslinya. Kemudian mereka memutuskan untuk berkumpul bersama di rumah Paige. Namun di tengah kepanikan mereka tiba-tiba di samping itu kemudian secara kebetulan datanglah Lars yang berhasil turun dari plafon setelah ia melarikan diri sebelumnya. Lars yang melihat kematian idolanya itu, ia kemudian menangis seakan tak percaya akan hal ini. Namun Sam yang sebelumnya yakin kalau Lars pembunuhnya, ia tetap tak percaya dengan sandiwara Lars dan tetap berasumsi kalau Lars yang menyebabkan semua ini. Bravo, Lars. Bravo. Stop it! We're all gonna stay together in one room. Selain dengan insiden itu, kini mereka memutuskan untuk tetap bersama guna menangkap pembunuh itu secara bersamaan. Namun sayangnya belum lama mereka berkumpul, kelompok tersebut malah kembali terpisah lantaran suatu alasan. Nah, sekarang adegan berfokus kepada Lars dan Jenny saja. Lars berencana ke penginapannya guna mengambil pedangnya, ia mendapati kalau pedangnya sudah tak ada di sana. Mereka kemudian pergi menyusul Dave di penginapannya guna memastikan keadaan Dave dan ingin mengambil kembali pedangnya. Namun setelah sampai di sana, mereka melihat kalau Dave sudah mati dengan kepala yang dipenggal. Dengan panik, mereka kemudian pergi ke penginapan Jenny dan bersembunyi di sana. Dan tak hanya itu, mereka juga tengah dikejar oleh pembunuh tersebut yang sekarang berada tepat di depan rumah Jenny. Dengan cepat, mereka kemudian bersembunyi di bawah tempat tidur dan melihat pergerakan pembunuh tersebut yang sekarang sudah berada di dalam ruangan itu. Dan saat setelah Lars berhasil mengikat pembunuh tersebut, ternyata bukanlah pembunuhnya, melainkan Padman yang sedang mencuri sempak Jenny. Padman, it was you? Pop by to say You perv. a good final memento and Nah, di tengah obrolan mereka, kini pembunuh itu muncul kembali di depan penginapan Jenny dan melemparkan pedangnya hingga menusuk Padman. Sementara itu di tempat konser, kini Sam dan para pengunjung tengah berjoget dan melupakan segalanya. Namun di tengah mereka yang sedang berjoget, tiba-tiba sontak para pengunjung kini panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Nah, sementara Juan, ia juga berhasil menemukan Penelope dan berhasil mengambil pedang pembunuh yang masih menancap di tubuh Padman. Sementara Sam entah bagaimana ia malah terjebak di sebuah ruangan dan tengah berteriak untuk meminta tolong. Sontak kini mereka menuju ke ruangan itu dan berencana untuk menolong Sam. Namun sayangnya dengan hati-hati mereka berhasil menemukan mayat Sam yang telah tewas akibat kehabisan nafas. Saat Lars ingin mengecek kolam selanjutnya, tiba-tiba I always suspected. Nobody ever suspects the fun police. A kid with no dick. I have a dick. Nah, akhirnya terungkap ternyata pembunuh berantai selama ini adalah rekan mereka sendiri, yaitu Sam. Hal itu Sam lakukan karena ia sakit hati terhadap Rollo yang membohonginya. Ia bertanya kepada Rollo apakah Rollo punya rumput yang bisa ia pakai nantinya. Rollo kemudian mengatakan ia tak memiliki rumput padahal ia memakainya ketika di dalam hutan. Di samping itu, Sam juga sakit hati terhadap Pete yang menyerahkan kepemilikan pulaunya kepada Dave, saudara kandung Pete. Ia merasa kalau sebenarnya ia paling pantas mendapatkan pulau ini lantaran ia telah bekerja lama di situ. Nah, di tengah Sam yang sedang berbacot ria, Lars kemudian menggunakan kemampuannya untuk melemahkan Sam. Hal itu ia lakukan agar teman-temannya dapat melarikan diri terlebih dahulu dari tempat itu. Singkat cerita, tak terasa teror itu terjadi keesokan paginya. Mereka berempat yang sedang terpojok di pinggir tebing kini tidak punya pilihan lain selain melompat ke dalam air guna mencapai perahunya. Nah, ketika mereka semua telah melompat, kini Lars, Jenny, dan Penelope menuju perahu sementara Juan memasangkan baling-baling perahu yang terlepas sebelumnya. Di tengah Juan yang sedang memasangkan baling-balingnya, tiba-tiba Sam juga ikut melompat ke laut dan berencana membunuh Juan terlebih dahulu. Namun beruntungnya Juan yang sebelumnya telah tertusuk di bagian dadanya kini berhasil memasukkan baling-balingnya saat sebelum ia meninggal. Oh my God, you're bleeding. It's okay. It's alright. It's okay. How are you?
Selain dengan kematian Juan, kini mereka harus berhadapan dengan Sam yang muncul secara tiba-tiba dari dalam air. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka berhasil melilitkan tali kepada Sam dan memutus tubuh Sam hingga menjadi 2 bagian. Kemudian di akhir film, kita diperlihatkan dengan Sam yang masih hidup dan berusaha untuk menarik Penelope. Namun hal itu berhasil digagalkan oleh Lars yang melemparkan tubuhnya lebih jauh lagi. Tamat ending yang di luar nalar. So, jadi itulah tadi adalah alur cerita film Club Dread tahun 2004. Film Psikopat 1 ini sama halnya dengan film lainnya, yaitu sang antagonis memang sulit untuk mati. Seperti biasa, pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah jangan berbohong kepada orang lain. Sebab jika orang tersebut merasa tersinggung, maka engkau tak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut nantinya. Seperti Sam yang dibohongi oleh Rollo perkala rok rumput yang ingin ia pinjam, ia kemudian menjadi antagonis karena merasa direndahkan. Oke, sampai sini saja untuk video kali ini. Saya Rams yang mewakili keluarga besar Sobat Movie Group mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.